Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Warni selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Cynthia Ajeng Yulia Astuti dengan NIM 2341599, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang modal kerja. Jadi sebenarnya apa sih modal kerja itu? Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasional harian perusahaan. Secara sederhananya, modal kerja itu sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar, yang dimana fungsi utama dari modal kerja tersebut adalah untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha jangka pendek dan juga untuk menjamin perusahaan bisa membayar kewajiban tepat waktu. Yang berikutnya ada komponen modal kerja. Komponen modal kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama aset lancar dan juga kewajiban lancar. Aset lancar atau current asset terdiri dari beberapa. Yang pertama kas dan setara kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga persediaan barang, dan yang keempat adalah surat berharga jangka pendek. Yang kedua adalah kewajiban lancar atau current liabilities, meliputi utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya. Perlu digarisbawahi, perbedaan aset dan kewajiban inilah yang menentukan kekuatan modal kerja. Yang berikutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama modal kerja permanen, yaitu diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin bisnis yang tidak berubah meski volume bisnis naik turun. Yang kedua ada modal kerja variabel, yang dimana diperlukan saat kebutuhan musiman atau promosi atau ekspansi, seperti contohnya tambahan modal saat Ramadan, Lebaran, dan juga Natal. Berikutnya ada fungsi dan pentingnya modal kerja. Mengapa sih sebenarnya modal kerja itu penting? Karena yang pertama, modal kerja bisa menjamin kelangsungan operasional. Yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, menghindari penundaan pembayaran atau produksi. Yang keempat, menunjukkan kesehatan keuangan jangka pendek. Yang terakhir adalah mendukung fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi peluang bisnis. Yang berikutnya adalah strategi mengelola modal kerja. Strategi mengelola modal kerja ada 5. Yang pertama, manajemen kas, yang dimana kita harus memastikan saldo kas cukup tapi tidak berlebihan. Yang kedua, pengendalian persediaan, yang dimana para pengusaha harus menghindari kelebihan stok agar dana tidak mengendap. Yang ketiga adalah pengelolaan piutang, yang dimana harus dibuat kebijakan kredit dan penagihan yang jelas. Yang keempat, manajemen utang, harus memanfaatkan jatuh tempo pembayaran untuk efisiensi. Yang terakhir adalah analisis dan perencanaan kebutuhan modal kerja secara rutin. Berikutnya adalah rasio keuangan terkait modal kerja. Yang pertama, current ratio atau aset lancar atau juga disebut kewajiban lancar. Rasio ideal lebih dari 1 menunjukkan perusahaan cukup liquid. Yang kedua, aset lancar dikurangi persediaan atau kewajiban lancar, lebih ketat dari current ratio, mengecualikan persediaan. Yang ketiga adalah perputaran modal kerja, sama dengan penjualan bersih per modal kerja. Mengukur seberapa efisien modal kerja digunakan untuk menghasilkan penjualan. Seperti studi kasus singkat,
yang dimana kasus PT ABC menghadapi krisis likuiditas karena banyak piutang tak tertagih dan stok menumpuk. Permasalahannya adalah modal kerja yang negatif dan terlambat bayar gaji dan tagihan, yang dimana PT ABC mengeluarkan solusi pengetatan kebijakan kredit, penjualan diskon untuk membersihkan persediaan, dan negosiasi ulang utang piutang jangka pendek, yang dimana dari kasus tersebut menghasilkan cash flow membaik atau operasional kembali stabil dalam 3 bulan. Kesimpulan dari materi modal kerja yang saya sampaikan adalah dimana modal kerja itu adalah indikator penting kesehatan finansial jangka pendek, yang dimana pengelolaan modal kerja yang tepat akan meningkatkan efisiensi, likuiditas, dan keberlanjutan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.